Halo sahabat beta, apa kabar? Semoga sahabat beta tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap smart. Sahabat beta, saat ini saya sedang berada di Desa Kaliputu ya, RT 1 RW 3. Tepatnya saya berada di depan Omah Cupang Saiful sahabat ya, miliknya Pak Saiful. Omah Cupang, beliau ini Pak Saiful seorang ini ya, peternak ikan hias khususnya cupang sahabat ya. Di dalam ada ribuan cupang dengan berbagai jenis. Tapi di sini saya akan mencari tahu kenapa setiap melihara cupang Pak Saiful ini selalu menggunakan daun ketapang saja. Kita akan bertanya nanti fungsi-fungsinya apa dan kandungannya apa. Selalu teman saya, let's go. Di dalam akuarium ini ada cupangnya dan ada daun ketapangnya ya. Dan ini lagi bersihkan. Pasti berwarna ini ya, tidak berubah ke merah-merahan karena memang dikasih daun ketapang semua. Ini dalam kolam yang besar ini juga banyak ya daun ketapangnya dan ikan-ikannya. Itu apa? Itu apa Pak? Daun ketapang. Oh ini daun ketapang ya Pak? Ya. Dikasih satu-satu Pak atau berapa? Ya kita tidak banyak-banyak karena kalau semakin banyak itu dia nanti efeknya itu pH-nya semakin turun. Oh Jadi gitu. kita kasih sesuai dengan kebutuhan ikan itu. Mungkin dengan pH sekitar 6 sampai 5, setengah daun aja. Setengah daun ya Pak. Berarti setiap ini pasti dikasih satu-satu gitu ya Pak? Iya. Dan Daun ketapang itu manfaatnya untuk kesehatan ikan cupang itu sendiri. oke. Ini biasanya sampai berapa hari Pak itu ketapangnya baru diganti? Ketapang itu bisa airnya nggak perlu diganti, bisa sampai 2 minggu bahkan sampai 1 bulan. Oh, kalau setelah itu airnya diganti dan ketapangnya diganti lagi? Diganti juga. Oh gitu ya. Berarti kalau satu ini setengah-setengah ya Pak? Kalau satu kolam kayak gini berapa Pak? Wah, itu bisa sampai setengah kilo. Setengah kilo ya? Setengah kilo. Ada ukurannya tertentu nggak Pak? Kalau harus segini liter, harus daun ketapang berapa gitu? Ada? Saya ya dikira-kira. Dikira-kira ya? Ya, Oh. di main feeling. Oh main feeling ya? Karena terbukti kalau semakin airnya itu gelap berarti pH-nya semakin turun. Jadi berdasarkan pengalaman kalau dikasih setengah kilo itu efeknya bagaimana, kalau dikasih 1 kilo efeknya dari bagaimana dihitung dari luas kolam itu sendiri. Luas kolam sendiri. Kalau ini kolamnya berapa sih Pak luasnya? Ini 2 kali 3 ya. 2 kali 3 ya? Ini setengah kiloan ya Pak? Ya, Kurang setengah lebihnya kilo. ya? Ini Pak, saya mau tanya, kenapa di setiap air yang ada cupangnya ini pasti dikasih daun ketapang Pak? Iya. Pemberian daun ketapang itu manfaatnya untuk sesuai habitat asli ikan itu. Ikan cupang itu habitatnya di tempat rawa-rawa. Karena rawa-rawa itu biasanya airnya itu coklat. Jadi pH-nya juga rendah karena banyak pembusukan daun-daun. Di situ cupang itu hidup dengan sehat. Karena daun ketapang juga manfaatnya juga mencemerlangkan warna cupang itu sendiri. Oh, lah sampean tahu itu dulu dari mana Pak? Kalau daun ketapang itu bagus untuk perawatan cupang? Saya membaca buku yang dimana artikelnya itu mengenai kunci sukses peternak Asia, yaitu daun ketapang. Karena dengan pemberian daun ketapang, pH-nya disesuaikan oleh kebutuhan cupang itu sendiri. Ketapang juga karena mengandung asam tanin dan asam humik, dia juga sebagai antiseptik ikan itu sendiri. Jadi anti bakteri, anti kuman tertentu, dan anti jamur tertentu. Di mana manfaat ketapang juga bisa mengendapkan amoniak dan nitrit dan juga logam berat. Yang itu penting bagi pertumbuhan ikan karena ikan itu memerlukan tempat yang nyaman. Sehingga akan berbeda ikan yang diberi ketapang dengan enggak, itu warnanya lebih cerah. Lebih cerah yang mana Pak? Iya, lebih cerah yang diberi ketapang. Ikannya sehat, tidak mudah sakit, dan
ikannya juga pertumbuhannya juga menjadi bagus. Kuat berapa hari itu? Tinggal itu berkaitan dengan pemberian makan. Karena sifatnya daun ketapang juga mengendapkan amoniak, nitrit dan makanan yang tidak termakan dan akhirnya menjadi membusuk, karena manfaat ketapang juga mengendapkan amoniak, nitrit. Nah itu kalau pemberian makan kita sesuai anjuran, tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu banyak proses pembusukan, tak kira sampai sebulan pun ikan masih sehat dengan kondisi ketapang yang sejak awal diberikan. Ini Pak, kalau pemberian makan tuh bagusnya berapa kali sehari sih Pak kalau ikan cupang? Kalau ikan-ikan kami beri makan karena ikan cupang adalah jenis karnivora, maka kita beri makan ikan alami seperti cacing sutra, cuk, kutu air, cacing darah. Tapi kadang-kadang kalau pemberian makan itu nggak ada makanan alami, ya kita kasih makan pur atau pelet. Berapa kali sehari Pak biasanya? Kalau saya itu, kalau ikan sebanyak ini ya cuma sekali sehari. Sekali sehari? Iya. Dan nggak apa-apa itu ya Pak? Ya karena mungkin baiknya sih sehari 2 kali ya. Sehari 2 kali. Kondisikan tenaganya cuma saya, Oh. jadi mungkin sekali tapi agak banyak sedikit. Jadi mungkin bisa yang bagus itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Untuk airnya sendiri Pak, ini bagus air apa? Air pam atau air sumur harus atau gimana sih Pak? Kalau dari Ya kalau yang terbagus ya air sumur, air dari sumber. air dari sumber itu ya. Kalau air pam itu kan kandungan kaporitnya ada, sehingga perlu diendapkan. Ya termasuk manfaat ketapang juga untuk air yang mengandung kaporit itu mengendapkan kaporit itu sendiri, logam-logam berat yang tidak dibutuhkan di kandungan. Untuk kalkulasi sendiri kira-kira berapa? Kalau 1 meter persegi gitu butuh ketapang berapa? Ya untuk pemberian ketapang itu kalau saya berdasarkan pengalaman ya perkiraan aja, jadi main feeling. Kalau mungkin yang jelas itu yang kita berikan efeknya itu dia pH-nya berapa. Oh, jadi yang dikehendaki cupang itu pH antara 6. Oh, antara 6. Ya 6 atau turun sedikit. Jadi kalau kita beri banyak otomatis kondisi airnya pH-nya rendah, nah itu justru malah akan menimbulkan masalah. Kalau pH rendah itu banyak tumbuh bakteri jamur. Oh, berarti kalau kebanyakan juga tidak bagus ya Pak? Tidak bagus. Berarti harus pas ya kalkulasinya. Ya, diperkirakan ikan itu nyaman, tidak. Kalau terlalu pekat ya ikannya nafsu makannya berkurang. Ini Pak, semen kan jualan cupang juga. Ya. Menjual ketapang juga nggak Pak saat ini Pak? Saya menyediakan. Menyediakan apa Pak? Media daun ketapang dan ekstrak daun ketapang. Bedanya ekstrak dan daun ketapang apa? Kalau ekstrak daun ketapang itu sudah diproses menjadi bentuk cair, sehingga untuk pemberian ketapang itu di dalam medium ikan itu mudah, tinggal kita menaruh sedikit sesuai kebutuhan. Oh gitu. Harganya berapa Pak yang itu? Saya jual per botol tanggung itu, aqua tanggung itu 10.000. 10.000. Kalau daun ketapangnya jual nggak? Daun ketapang saya 1 bungkus 5.000. Nah, sahabat, begitulah tadi liputan saya bersama Pak Syafil ya sahabat, pemilik dari rumah cupang sahabat. Beliau menggunakan daun ketapang ini karena memang daun ketapang mempunyai banyak fungsi. Di antaranya adalah bisa menurunkan pH air, bisa menyerap bahan kimia, dan menjadi antiseptik maupun antibakteri ya sahabat bagi cupang itu sendiri, sehingga sangat-sangat sehat untuk kehidupan cupang itu sendiri sahabat. Semoga liputan saya ini bermanfaat dan bisa memberi inspirasi maupun referensi bagi sahabat semua. Bila sahabat suka bisa di subscribe, like, dan komen. Dan selalu nantikan saya di video desa selanjutnya, karena kami Beta akan selalu memberi informasi yang unik, menarik, dan tentunya inspiratif bagi sahabat semua. Sampai jumpa.